Halo guys, kali ini kita mau melanjutkan video sebelumnya ya. Jadi kalau kalian belum melihat video sebelumnya, sebelumnya kita membahas sebuah kalimat dasar itu punya komponen, uh, yaitu subjek dan verbs atau subjek dan predikat ya. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya objects of prepositions. Ini masih ada kaitannya dengan komponen kalimat yang kita bahas sebelumnya, yaitu subjek. Nah, sebuah subjek kalimat itu bisa saja itu dikaburkan oleh sesuatu yang lain. Ya, dikaburkan itu supaya kita kesulitan untuk mengidentifikasi subjek dari kalimat tersebut. Nah, dikaburkan oleh yang namanya objects of prepositions. Ya, object of prepositions itu eh, bisa diletakkan di depan kalimat dan dia menyerupai sebuah subjek ya. Contohnya di sini, after his exams, Tom will take a trip by boat ya. After his exam, ketika itu diletakkan di depan kalimat, kan biasanya kan subjek itu juga ada di depan kalimat ya, walaupun bisa juga di tengah atau di belakang. Tetapi ketika itu dia diletakkan di depan, maka banyak orang yang akan mengira bahwa subjeknya adalah after his exams. Padahal ini bukan. Karena apa? Karena ada preposition atau kata depan after di sini ya. Jadi segala sesuatu yang diawali dengan preposition atau kata depan itu biasanya membuat sebuah keterangan ya, bisa keterangan waktu, keterangan tempat, bukan subjek. Sekali lagi, subjek itu biasanya ya hanya kata benda saja, misalnya his exams gitu ya, tanpa ada prepositions, after atau before atau on, it, at ya. Nah, Nah, ini yang mengaburkan subjek. Jadi subjeknya yang mana ya? Subjeknya ya si Tom ini ya. Tom will take a trip. Tom subjeknya. Oke. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Ya, contohnya di sini ini sudah dijawab ya. With his friends bla 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 found the movie theater ya. Nah, di sini di depan ini memang ada his friends, tetapi kan sebelumnya ada kata with atau prepositions, maka dia membentuk keterangan ya, bukan subjek. Subjeknya yang mana? Tidak ada ya kan? Karena di sini sesudah titik-titiknya ada kata found, which is the verbs atau predikat. Oke, maka subjek yang kita cari ya, apakah has? Bukan. Has itu kan verbs juga ya. He ini bisa menjadi subjek ya, karena dia pronouns ya atau kata ganti. Later tidak bisa ya, karena dia keterangan waktu kan. Sama dengan when ini dia penanda waktu juga ya, atau bisa juga sebagai konektor juga ya, atau conjunction dia. Jadi bukan ya, bukan. Maka yang tepat adalah B ya di sini ya. Oke, jadi hati-hati dengan object of prepositions yang dia mengaburkan subjek sebenarnya dan membuat kita mengira bahwa itulah subjeknya, bukan. Oke. Nah, di sini contohnya nomor 1, the interviews by radio broadcasters were carried live by the stations ya. Nah, nomor 1 ini sudah benar karena subjeknya the interviews by the radio broadcasters ini bukan subjeknya, karena ini dia menerangkan atau memberikan informasi tambahan kepada interviews oleh siapa? Radio broadcasters. Were carried. Were carried ini adalah kata kerja atau predikatnya ya. Jadi udah benar ya, ada subjek, kemudian ada verb. Nah, yang nomor 2 ini salah karena kita lihat in the last possible moment before take off took his seat in the airplane ya. Jadi in the last possible moment ini bukan subjeknya, karena ditandai dengan preposition yang ada di depannya di sini, sehingga ya kita tidak menemukan ada subjeknya atau kata benda yang berdiri sendiri yang menjelaskan siapa gitu ya, atau pelaku gitu yang mengambil ya, yang took. Siapa yang took his seat? Tidak ada ya kan.
Nah, jadi salah ya, jadi kalimat ini tidak ada subjeknya gitu ya. Nah, kalian bisa coba mengerjakan yang nomor 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Oke.